Salam Seduh Kopi Indonesia. Hari ini lagi ada di Kopitorium di Jakarta Selatan. Sekarang lagi ada kegiatan roasting bareng dengan William Edison. Dia membawa mesin roastingnya WX Suji. Kemudian ada sandbox roasternya juga. Ada sandboxnya ada dua, ada yang kecil ada yang besar. Kapasitas dari 100 gram sampai dengan 500 gram. Gimana keseruannya? Kita lihat ya. Saya kemarin waktu saya digrok, dan coba ya, pegang. Ini sedang melakukan roasting. Ternyata bisa fast roast dan slow roast. Oh, di dalamnya ada lampu. Terusnya juga pengaturannya dari handphone ya. Ada aplikasi. Kalau ngeliat tuh di dalam ada yang merah itu pemanasnya ya. Ini udah bunyi crack, kedengeran nggak? Kalau nggak kedengeran ya udahlah, cetak gitu bunyinya tadi. Kacanya Udah lewat bunyinya. Oh masih ada. Masih ada bunyinya. kayak Bunyi matang. Oke, itu. Oh udah komplit tuh, ada tulisannya di itu. Jadi multifungsi buat Di aplikasi. goreng jagung. Oh. Oke, jadi pengecapannya gitu. Ini lagi di cooling, langsung didinginkan. Jadi pendinginnya itu terpisah dengan mesin roastingnya. Kalau teman-teman ada di sini pasti tuh bisa cium aromanya tuh, aromanya harum banget. Kopinya berasa banget. Nah, ini langsung ini kita jangan dipeset dulu. Oh, jangan tersat Ya, ya. kalau mau 120 kita bantu. Kalau yang ini langsung ya otomatis ini beda. Ya, Coolingnya juga ada ininya, Kayak aplikasi ya. ada suhunya juga ketahuan ya. Iya. ya, coolingnya Oh, Jadi jangan-jangan kita bisa ngerosting Ini sambil dari aplikasi Papua, Jakarta gitu. remote roasting bisa, harusnya bisa ya. dan kita bisa share profile kita. Misalnya kita mau bikin profile nih, let's say teman kita di mana lah, mau di Papua, mau di luar negeri, pakai mesin yang sama, kita bisa share. Setelah di share nanti dia tinggal buka. Kalau dia punya bid yang sama nih, dia bisa roasting dengan profile yang kita bikin. Oke. Jadi kawan-kawan tadi dijelasin bahwa aplikasi ini bisa membagikan profil roasting ke teman-teman yang lain yang menggunakan mesin yang sama, si sandbox ini. Nah, ini hasilnya yang sudah matang ya, yang sedang didinginkan. Ini masih panas ya, jadi. Nah, Jadi simpel banget, ngebersihinnya kita tinggal ini aja, buang ke bawah, jadi terus tray-nya diangkat. oke, oh tadi ini ada tempat tray-nya. Ini masih panas kondisinya. Oh, nggak boleh dipegang ya? Iya, kecuali lulusan Banten. Jadi ini maksudnya kita perlu tunggu sambil mesinnya dingin. Ini baru kita masukin lagi yang baru. Gitu. Kurang lebih berapa menit biasanya mesin dingin tuh? Harusnya sekitar 5 menitan. 5 menit ya? Oh. Jadi artinya 5 menit kita bisa pace berikutnya ya? Ya, ini baru 2,5 menit. Kita nggak harus sampai Keren. Kalau 120 itu udah bisa.
Genangan ini udah cepat udah dingin. Udah dingin. Nah, ini bisa kita roasting, bisa kita brewing nih. Kita coba brewing. Wow. Roast and brew. Jadi konsepnya itu ngerosting, langsung ngebrew, bisa banget. Nah, tadi udah ngerosting satu batch, jadi hasil roastingannya bisa langsung di brewing. Nah, hasil roastingan yang langsung di brewing ini yang mana nih? Ini ya, mau di brew ya? Oke, jadi Mbak Nino mau langsung brew hasil roastingan yang barusan. Kalau misalkan tanpa resting, Mbak, itu lebih keluar apanya ya? Yang membedakan setelah di resting sama sebelum di resting, sama tanpa resting? Kalau setelah di resting tuh biasanya dia asapnya tuh lebih low sih. Kalau setelah resting, yang bikin kembung itu? Ya itu. Apa ya CO2-nya? CO2-nya, jadi lebih banyak CO2 ya. Jadi kalau misalkan sekarang kayak misalkan ngebuktiin nih. Pinter. Ah. Kalau banyak kentut berarti CO2. Iya. Jadi kayak pengen buktiin kan baru di roasting, dia kan slogannya kan roast and brew kan. Abis roasting bisa langsung brewing. Jadi kalau misalnya ini nggak terlalu banyak yang bikin guessing, ya berarti aman lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Kita cobain dulu aja dan kita lihat seduhannya Mbak Nino. Iya. Gitu. Shit, aroma ini banget ya, aroma baru di roasting banget. Kencang banget ya. Iya, light ya. Nggak terlalu sebanyak yang Enggak, situ. konvensional. Iya. Jadi pas lagi dilihat nge-brew ini, perbedaan pas lagi bloomingnya tuh lumayan besar dibanding dengan roasting menggunakan yang konvensional ya, yang pakai api. Kayaknya full elektrik bedanya itu kali. Tapi kita cobain rasanya setelah diseduhnya aja, nanti biar ketahuan lah. Nah, ini sambil nyeduh, di sini masih ada yang lagi ngebuka-buka lagi mesin roasting yang besar, lebih besar. Karena ini berhubung udah rada sore, jadi lampu diperlukan banget untuk melihat. Nah, kalau yang ini kayaknya lagi dijelasin bagaimana mencopot drumnya. Bisa buka untuk airflow-nya gimana cara bersihnya. Ini kita buka ininya. Oh, ini lagi dijelaskan bagaimana cara membersihkan dan servis ya, cleaning. Wow. Ini sih worth it untuk dimiliki ya, karena kalau yang ini sekitar 17 jutaan, ini 12 jutaan, ini 20 jutaan. Dan kalau yang tertarik silahkan aja cek di William Edison. Nah, kita mau lihat hasil brewnya dari Mbak Nino gimana ini. Ini masternya nih. Kalau cewek harusnya Mbak Ter ya. Mbak Ter. Kalau cowok kan master. Ini barista-barista Kopitorium. Nih kalau yang Mbak Nino levelnya sih sebenarnya bukan barista tapi trainer barista. Kita cobain ya. Ini kopi apa tadi? Toraja. Toraja. Fresh roast ya. Fresh banget. Ayo, bro. Oke, enak. Coba ambil mic-nya. Ini. Nah, lu gimana rasanya? Lumayan. Perbedaan yang lu rasa Pak dengan konvensional? Kalau konvensional langsung di brew ya, Langsung di brew ya. tanpa resting juga. Lebih smooth. Ini lebih smooth. Lebih smooth. Kok nggak bitter ya temen ya? Nggak bisa. Dan nggak ada rasa kacangnya. Nggak kacang, oke. Ya. Langsung di brew bisa nih. Ada.
Bisa langsung di brew ya? Bisa langsung di brew. Valid nih berarti ya? Enak. Enak bro, langsung just split. Membuktikan tidak hoax. Valid. 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 Nih, Soalnya dari boomingnya itu, dia bubble-nya itu nggak banyak. Yang nggak terlalu Ya. CO2-nya nggak Nggak banyak. Dan apa pas booming pertama itu di 30 detik pertama nggak sebanyak kayak kita ngerosting pakai mesin yang konvensional. baik. Ya, itu keren banget. Valid banget. Keren, Sunbox. Terus handphone kayaknya mana? Bisa jadinya. jadi kalau menggunakan ini harus mendownload aplikasi dulu ya. Ya, Aplikasinya ada di mana coba? Kita kasih lihat gimana cara mendownloadnya. ya. Kita kasih lihat cara downloadnya di mana. Di mana? Ada di Play Store ya? Sandbox Smart. Oh, Sandbox Smart. Gambarnya sama. Gambar sama install. Ya. Install. Oke. Ini kalau di install berarti anu dong. Nah, jadi ini adalah calon pembeli dari Sandbox Smart ini karena sudah menginstal ya. Alhamdulillah. Jadi Kopitorium ada pajangan satu ya. Oh, terima kasih Mas Kemal, Tegal Project, sponsornya 1 unit R2. R2. Kawasaki R2. Rekomen. Belum masuk ternyata masih di sini, kirain udah masuk. Nah, tadi udah beberapa kali dicoba untuk merosting menggunakan Sandbox Smart ini. Mulai dari yang prosesnya semi-wash dan honey. Ketika dicoba, memang berbeda dengan yang konvensional karena pas lagi dicoba seduh setelah di roasting tanpa resting itu menghasilkan rasa yang tidak ada kegasing, CO2 nya sangat dikit. Jadi pertanyaan muncul, bagaimana bisa dia diseduh langsung mengurangi bahkan menghilangkan efek dari gassing dari seduhan walaupun belum ada resting. Kenapa bisa berbeda dengan yang konvensional? Pas saya ngobrol-ngobrol ternyata ada salah satu jawabannya adalah karena pemanasannya itu melalui radiasi dengan full elektrik. Jadi kayak di sini ada kayak lampu, dia memancarkan panas, jadi kayak radiasi ya. Jadi benar-benar deh untuk 100 gram terusnya sangat simpel, penggunaannya melalui handphone. Di sini kita bisa masukin profile roasting. Setelah ngerosting tuh bisa ada lognya, jadi ada historinya, bisa kita lihat grafiknya semuanya. Buat saya tuh itu jadinya enak banget dan bisa ditinggal, bisa remote, bisa ditinggal, bisa di copy paste profilnya. Benar-benar sebuah kemudahan, sebuah hal yang baru, hal yang bagus dalam ngerosting kopi. Nah, yang sebelumnya itu ada WX Suji yang pernah saya review juga dan pernah saya gunakan hampir selama 1 tahun. Itu sudah bagus banget untuk saya bikin sampel roast ya. Nah, kemudian WE memperkenalkan lagi Sandbox Smart yang bisa dibilang automation. Jadi kayak otomatis untuk profile roastnya itu udah otomatis dan wow, makin keren lagi. Ini ada 100 gram dan di belakang saya yang besar ini ada di kapasitas 500 gram. Harganya yang cukup terjangkau. Ini di 17 jutaan. 10 jutaan, 17 jutaan. Terus yang di belakang ini 20 jutaan. Ini 17 juta, ini 12 jutaan, ini 20 jutaan. Itu buat saya sangat terjangkau karena banyak sekali fitur-fitur kelebihannya, terutama yang di mesin Sandbox ini ya. Sandbox menawarkan fitur-fitur yang otomatis banget, kemudahannya dalam merosting, apalagi untuk orang awam, untuk orang-orang yang baru mengenal dunia roasting. Itu sangat mudah untuk merosting dan menghasilkan hasil roastingan yang enak banget.
Oke, sekarang kita mau ngobrol dikit ya tentang gimana sih sandbox tadi setelah mencoba menggunakan sandboxnya sama menyeduh. Jadi kan kayak kalau kita ngerosting, lu yang nyobain mesinnya gimana sih pengalaman lu? Nah pas lagi yang nyeduhnya gimana sih pengalaman nyeduhnya dan hasil seduhannya seperti apa? Kalau pengalamannya ini mesin cukup simpel ya. Artinya kalau saya kan menggunakan mesin konven, kayaknya harus meriset cara teknik roasting dengan mesinnya ini karena mesinnya cukup mudah. Artinya bisa digunakan bukan seorang roaster karena ini digerakkan dengan aplikasi dan ada default. Tinggal memilih di roasting dengan profil seperti apa. Aplikasi udah selesai. Enak banget tuh. Lebih simple. Simple banget. Kalau Bayu pas saya nyeduh gimana? Kalau nyeduh ya sama sih sebenarnya. Maksudnya dia bisa langsung diseduh kan. Biasanya kalau yang konvensional itu kan dia harus ada resting untuk menghilangkan CO2-nya. Dan mesin ini ternyata lebih bisa kita seduh, langsung bisa kita minum. Tapi balik lagi dengan teknik yang penyeduhan yang benar. Dan ternyata mesin ini bisa di set manual. Tadi kan profil itu mereka udah ada default, ada beberapa macam. Pengen fast roast seperti apa, ada light roast. Ternyata ada kontrol manualnya. Artinya kalau tidak mau menggunakan otomatis, bisa di setting manual sesuai dengan profil yang kita inginkan. Sebenarnya tadi pas lagi gue lihat juga udah enak banget ya karena kemudahan udah dikasih banget ke penggunanya. Nah sebelumnya juga gue lupa ya kayak harus kenalin dulu nih biar teman-teman yang lagi nonton juga tahu orang yang ngejawab sama yang nyobain ini kompetensinya kayak gimana sih sebenarnya kok bisa ngejawab dan bisa jadi salah satu acuan ketika jadi referensinya gitu kan, jawaban lu bisa jadi referensi orang ya. Boleh nggak lu kenalin diri dulu dan lu ngapain sekarang? Gue Helmi. Selain kita berpartner dengan Marino di Kopitorium, saya juga roaster ya di rumah roasting dengan brand Helnom. Jadi selain seorang barista, brewer, saya juga seorang roaster. Nah, tuh dengar ya. Jadi ini jawaban roaster yang memang sudah punya pengalaman dan trainer juga kan? Iya. Nah, trainer juga. Nah, kalau ini Mbak Nino, saya pegangin aja deh, Mbak. Ya, saya Nino. Saya salah satu founder dari Kopitorium dan juga trainer. Sempat bareng kerjasama untuk trainer keliling Papua. Keliling mana? Papua, trainernya udah sampai keliling Papua. Sekarang kita mintain testimoninya setelah menggunakan sandbox ya. Sandboxnya harus berterima kasih nih. Yang pasti gini ya, nambahin bahwa saya sempat ngebayangin bahwa mesin ini kan ada beberapa mesin di pasaran ya, penggunaan listriknya gede. Ternyata ini nggak gede. Ya. Artinya cukup impresif ya, 600 watt. Wow. Itu Di rumah jadi bisa ini banget. juga ya. Jadi apa? Jadi point sellingnya jadi point sellingnya bahwa listriknya nggak besar. Listriknya nggak Yang besar. 100 gram itu 600 watt ya. 600, yang gede juga 900, nggak sampai 1000 semua. Nggak nyampe 1000 watt. Kedai bisa beli ini. Soalnya beli. kedai Rumah kita juga bisa biasanya beli. 3500 watt ya, Iya. masih bisa dipakai. Karena saya ngeliat di pasaran rata-rata di atas 2000. Cukup mengejutkan. Tapi sih menurut lu nih kalau dari lu sendiri Iya. mau nggak beli ini? Asik. Kalau punya duit beli dah. Kalau punya duit beli. Karena secara penggunaannya gampang, ada manual kontrolnya itu yang kalau nggak ada manual kontrolnya nggak menarik. Tapi berhubung dia dengan manual kontrolnya ada Oke. bisa kontrol airflow, bisa kontrol speed dan keren banget. Jadi dia full juga ya, full manualnya, full feature. Iya, full Terus feature. bisa otomatis juga ya. Bisa. Wow. Mengejutkan sekali. Godaan. Godaan. Iya, Keren banget. godaan buat roaster. Iya, keren banget. Satu lagi pertanyaan terakhir ya. Kenapa sih bisa tiba-tiba ada demo mesin roasting di Kopitorium? Silahkan.
Sebenarnya salah satunya ya untuk nambah ilmu sih sebenarnya. Ya untuk yang pengunjung di sini kan kita doang nih kopi di sini gitu kan. Dan untuk nge-grab pengunjung lebih banyak lagi, kita tampilin untuk demo live roasting gitu. Jadi orang nggak cuman tahu minumnya aja gitu, tapi tahu prosesnya. Prosesnya itu sangat panjang. Tapi ini demonya kayaknya sebentar banget ya. Harusnya sampai lebih malam karena teman-teman yang lagi kontak kan nih lagi pada di jalan. Tapi jangan salah. Ini udah diberesin. Karena mesinnya juga cepat roastingnya. Iya, enggak orang-orang baru pengen datang udah selesai deh. Berarti mungkin biar harus check out langsung. biar ntar kalau orang W-nya ngeliat biar bisa sampai malam gitu. Kalau nggak ditinggal mesinnya. Oh, cocok. Bener ya? Boleh banget. Oke, thank you banget buat Bro Helmi dan Mbak Nino gimana gitu. Ini senior di kopi yang selalu sharing-sharing dan dia sangat royalnya, nggak pelit sama keilmuannya di kopi. Jadi kalau teman-teman ada pengen belajar, pengen tahu sesuatu tentang kopi, bisa sharing-sharing sama mereka. Dan kalau pengen lebih profesional lagi, bisa mengikuti kelas trainingnya mereka di kebaristaan, roasting, green grading, segala macem lah. Langsung bisa hubungin di Instagramnya di @hellnorm. Bener ya? Betul sekali. Bener. Dan Hellnorm. di @kopitorium atau Instagram pribadinya Nino AA. Oh, Nino AA ya. Oh iya ya. Bukan nama panjang ya. Nino Listio. Ingatnya itu aja tuh. Dan thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga berkunjung, nyobain datang ke Kopitorium yang ada di Ampera. Jangan lupa Ampera Garden. Jangan lupa juga untuk follow Tuhan Project tentunya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika ini bermanfaat buat semuanya. And see you in the next video. Bye.